Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Ahmad Datul Jamil dari kelas PAI 1A. Di sini saya akan menyampaikan tentang urgensi ilmu alamiah dasar bagi pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Urgensi ilmu alamiah dasar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Ilmu alamiah dasar adalah kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi dalam manusia. Ilmu ini mengkaji tentang gejala-gejala alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Bagian dari ilmu alamiah dasar yang utama adalah penciptaan manusia yang telah diberikan akal untuk berpikir, sehingga manusia dapat dengan mudah menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Ilmu alamiah dasar selalu dilandaskan pada realisme dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, ilmu alamiah dasar selalu berkaitan dengan metode ilmiah. Lantas bagaimana metode ilmiah itu? Metode ilmiah bisa diartikan sebagai proses perolehan ilmu pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Poin penting yang terdapat dalam metode ilmiah adalah terdapat pada fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisa, hipotesis, objektivitas, dan menggunakan teknik kuantitatif. Kemudian tujuan dari ilmu alamiah dasar adalah agar dapat memahami perkembangan penalaran manusia terhadap gejala-gejala alam hingga terwujudnya metode ilmiah yang merupakan ciri khusus dari ilmu pengetahuan alam. Selain itu juga agar kita dapat menjelaskan perkembangan naluri kehidupan manusia, dapat menjelaskan perkembangan alam pikir manusia dalam memenuhi kebutuhan terhadap rasa ingin tahunya, serta dapat memberi alasan yang dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dari pendalaman terhadap ilmu alamiah dasar itu sendiri, kita mampu memberikan konsep dan gambaran mengenai ilmu pengetahuan alam kepada manusia supaya mereka mengenal dan lebih mengetahui tentang alam semesta ini. Lantas, apa fungsi dari mempelajari ilmu alamiah dasar ini? 1. Memberi wawasan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep alam agar dapat lebih peka terhadap fenomena yang ada di alam semesta. 2. Tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya, serta dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam yang terjadi di dalam masyarakat sebagai the agent of change atau agen perubahan. 3. Dapat mengembangkan apresiasi ilmu pengetahuan alam dan teknologi kepada mahasiswa, serta dapat mendorong dalam mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada pengembangan diri, ilmu, dan profesi pada mahasiswa. Lantas, bagaimana urgensi ilmu alamiah dasar dalam pendidikan agama Islam? Sebagai muslim, tentunya kita tahu bahwa Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu serta kearifan. Allah menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Apabila kita memperhatikan ayat Al-Quran mengenai perintah untuk menuntut ilmu, maka kita akan menemukan bahwa perintah itu bersifat umum, tidak terkecuali pada ilmu-ilmu agama semata. Nah, di sini korelasinya antara ilmu pengetahuan, Al-Quran, dan hadis. Selain itu juga bagi saya ilmu alamiah dasar ini dapat membantu kita untuk lebih memahami terhadap pendidikan agama Islam itu sendiri. Tentunya dengan keberadaan metode-metode ilmiah yang sudah ada ini, kita dapat lebih objektif lagi dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Selain itu juga dengan adanya ilmu alamiah dasar, kita dapat memperbaharui berbagai macam metode yang terkait dengan proses pendidikan agama Islam, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan kampus, sehingga kita dapat mengajarkan pendidikan agama Islam sesuai dengan konteks zaman sekarang. Tentunya sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut untuk lebih kritis dan objektif dalam memahami suatu teks keagamaan. Dengan demikian, maka konsep Islam rahmatan lil alamin akan terlaksana, akan terwujud dengan baik di masyarakat.
Perlu digarisbawahi juga bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berlangsung di masyarakat harus kita manfaatkan untuk menunjang pendidikan agama Islam agar lebih baik lagi dalam proses penyampaiannya di masyarakat. Sehingga kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam dituntut untuk proaktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan kita gunakan demi kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.